terus. Semangat, semangat. Amin, amin. Bersama kita terus. Yuk, yuk, yuk. Bangun Kom, udah enakan belum? Dit, bangun Dit. Udah bangun dari jam 3. Dit, sholat, mandi, udah subuhan belum? Udah. Siap adalah ibu. Gimana Bu? Siap Bu? Oh siap, paling siap. Ibu paling mantap nih. Cantika ibu udah siap. Sholat tahajud, bersih-bersih, nyiapin baju kalian. Sip. Guys, udah pikir pakai. Ini Oma Tanti ini paling siap di mana-mana. Angkat semuanya. Kultum, imam, editor. Saya jadi imam Idul Fitri, salat Idul Fitri 75 7 terus bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di dalam hati lah. Yuk, yuk, yuk. 7 takbir di rakaat pertama dan 5 takbir di rakaat kedua. Udah siap ya? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa afladah yahsabu anna malahu afladah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan makin meluasnya wabah COVID-19 atau virus corona di berbagai daerah, MUI dan pemerintah setempat memberikan arahan untuk melakukan sholat Id di rumah. Jadi kenapa kita sholat Id di rumah kali ini? Karena memang salah satunya adalah himbauan dari MUI. Hal ini untuk menghindari kerumunan massa yang dikhawatirkan akan semakin mempercepat sebaran virus COVID-19. Di antara sunnah dalam sholat Id adalah khutbah Id. Bagi para dai, ustadz, atau pendidik yang sudah terbiasa menjadi khotib, tentu sangat mudah untuk menjadi khotib Id bagi keluarganya. Namun, demikian mayoritas kaum muslimin belum pernah menjadi khotib Jumat, khotib Id, sehingga apabila ditugaskan menjadi khotib akan merasa kesulitan walaupun di tengah keluarganya. Tapi saya berusaha untuk bisa. So this is the first time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa Ramadan telah meninggalkan kita. Begitu cepat waktu berlalu, sebagai kelak juga akan berlalunya umur-umur kita. Nah, jadi Ramadan alhamdulillah kita masih diberikan pertemuan di Ramadan kali ini. Namun umur kita akan habis. Siapapun yang memiliki usia, maka habis pula kesempatan kita untuk beramal soleh. Namun demikian, terdapat amalan-amalan yang pahalanya selalu mengalir walaupun seseorang telah meninggal. Jadi umur memang ada batasannya, tetapi ada sesuatu yang tidak akan terputus ketika kita sudah meninggal. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara pahala amal mukmin yang akan tetap mengalir setelah kematiannya adalah ilmu yang disebarkan, anak yang soleh ditinggalkan, mushaf yang dia wariskan, masjid yang dia bangun,
rumah untuk Ibnu Sabil atau orang yang di perjalanan, atau sungai yang dialirkan, sedekahkan hartanya yang dia keluarkan ketika masih sehat dan kuat yang masih dimanfaatkan setelah dia meninggal. Nah, itu adalah dari sabda Rasulullah riwayat Ibnu Majah. Adapun dalam hadis riwayat Muslim, Nabi berkata, berjaga di daerah perbatasan sehari semalam lebih baik daripada puasa dan tahajud selama 1 bulan. Apabila ia wafat dalam perang tersebut, pahala dari amalan ini tetap mengalir, demikian juga rezekinya, dan dia aman dari fitnah. Berdasarkan hadis di atas, maka amalan-amalan yang pahalanya akan tetap mengalir sekalipun seseorang yang sudah meninggal ada 8. Nah, ini ada 8 hal amalan yang masih akan mengalir walaupun seseorang itu setelah meninggal. Apa saja? Yang pertama adalah ilmu yang diajarkan. Ilmu diajarkan, misalnya kita mengajarkan, bibi ngajarin masak misalnya ke orang, seorangnya itu ini bener bibi ngajarin masak ke seseorang, terus kemudian seseorang itu merasa mendapatkan manfaat, kemudian setelah mendapatkan manfaat orang itu kenyang. Nah, ketika orang itu yang kenyang itu membaca Al-Quran, bibi dapat. Nah, paham ya Bi ya? Itu urutannya begitu Bi. Itu walaupun hal-hal yang simpel itu bisa berlanjut seperti itu. Demikian juga kayak misalnya yang membuat sesuatu yang sifatnya kreatif, kemudian misalnya lampu menerangi masjid atau menerangi suatu tempat, kemudian dibuat untuk sholat. Nah, itu mendapatkan juga pahala yang akan terus mengalir. Ibu banyak sekali, kalau ibu kan banyak sekali, ibu udah memberikan ilmu bermanfaat, kemudian juga kayak dongeng. Kalau orang-orang dengan dongeng itu yang terakhir ini kan membuat orang lebih bagus, wah itu sangat mengalir terus. Mungkin juga Adit Imas kalau nanti memberikan sesuatu, nantinya membuat sesuatu yang membuat orang itu berguna. Mungkin juga kalau dokter kan kita juga beberapa sudah memberikan kayak tutorial tentang kesehatan dan sebagainya, itu tidak akan putus, sehingga itu juga bisa menjadi ilmu yang terus mengalir. Setu juga, walaupun kamu kayak gitu, setu bisa aja kamu membuat sesuatu kemudian ngasih ke orang ya, hanya simpel aja itu, tapi kalau itu nanti bisa bermanfaat buat orang lain, kamu bisa menjadi amal jariah buat kamu. Itulah ilmu yang diajarkan. Berarti semua orang bisa, semua orang bisa, semua orang bisa. Ya, siapapun itu semua orang bisa. Kemudian anak soleh yang dia tinggalkan. Nah, ini pastinya tentunya harus mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi soleh. Mushaf yang dia wariskan. Kalau kita menyisihkan waktu uang kita, sebagian harta kita untuk membuat mushaf, membeli mushaf ya, sehingga ya mushaf itu dibacakan orang lain. Nah, Al-Quran. Jadi ada orang yang dalam agama itu, ada orang yang istilahnya kalau dia pendakwah, dia mendapatkan pahala dari dakwahnya. Kalau dia pembaca Quran, penghafal Quran, dia mendapatkan pahala dari Qurannya. Ada. Nah, tetapi kalau orang sedekah, maka ketika sedekah kemudian orang itu membaca mushaf, dan ketika orang itu menghafal, membuat sesuatu, double, tiga-tiganya masuk ke orang yang ngasih khutbah surat Idul Fitri kali ini. Semoga kita mendapatkan manfaatnya. Mari kita berdoa dan juga membaca Al-Fatihah 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua sudah sholat Idul Fitri, dan yang memimpin adalah Mas Dr. Aji. Semua tuntunannya sesuai dengan MUI tadi, ada takbirnya, ada doanya, ada kultumnya. Bagus sekali tadi yang diingatkan tadi, bahwa hidup itu hanya sementara. Maka dalam hidup ini ayolah kita cari ilmu bermanfaat, rezeki yang halal, amal yang diterima. Sesama harus selalu saling memaafkan, karena
nanti supaya timbangan kita berkahnya lebih banyak besarnya daripada keburukan kita. Berbuatlah semua yang baik. Orang jahat jangan kita balas jahat, tetap kita baikin karena Allah itu Maha tahu. Begitu, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441. Semoga dengan Hari Raya ini di dalam keadaan ada wabah COVID Corona, Allah lah yang memberikan ujian ini dan Allah jugalah yang akan memberikan obatnya. Mudah-mudahan semua cepat berlalu dan kita hidup seperti yang dulu kemarin. Terima kasih, juga terima kasih kepada anakku Aji yang selama ini sudah bisa menjadi panutan adik-adiknya ya. Semoga menjadi anak yang soleh dan solehah semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sebagai khotibnya adalah saudara Haji yang mewakili rumah di sini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Om, nyuwun ngapura segala patan, luput-luputku ya Om ya. Tiba tua. Ya. Ya. Ucap lakuan. Nyuwun pangestu kabeh aku karo anak-anakku ya Om ya. Lancar. Ya amin, 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 amin. Nah ini ngapain ini Bu ya, maaf ya kalau banyak masalah ya Bu. Foto. Semoga Ibu sehat terus ya Bu. Terima kasih ya. Tahun ini ada tambahan keluarga baru, Ibu sama keluar terus. Ini ya Bu, pokoknya sama kita semua terus. Semangat, semangat. Amin, pokoknya sama kita terus ya Bu. Ya. Mohon maaf lahir batin ya Bu. Mudah-mudahan kamu nanti yang cepat sehat semuanya ya. Udah, perbaiki diri ya. Kalau beli jangan lama-lama ya. Ya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Ya, mudah-mudahan yang enak omongan sekolah sing bener semua mendukung kamu. Dengan lebaran ini semuanya menjadi yang lebih baik semua. Sana setelah sholat Id dan juga ini kita makan-makan ya, dari kita sudah sholat Id, sudah sungkeman di lebaran tahun 2020 ini, lagi musim virus corona ya, COVID-19 wabah, sehingga memang disarankan dari MUI untuk sholat Idul Fitri berjamaah di rumah. Ya, sudah lihat caranya, kita lihat keseruannya di hari ini apa aja. Oke, segabut apakah kita hari ini, kita akan lihat. Nah, ini makanan hari ini, iya, seksi perlengkapan, seksi syuting, seksi editor. Ini Bu Maem nih. Apa makanannya Bu? Ini Bu, opor ayam. Opor ayam. Ya, ini. Sekarang kita. Selamat ulang tahun untuk Om Rahmat. Ayo menyanyi semua. Konsumen. Selamat.
ulang tahun kami ucap. Hari ini kita pakai Zoom untuk bersehelo lebaran. Mbak Tria. Wah, lengkap ya. Kalian mau enggak? Kayak YouTuber aja Tante Mimi, udah kayak YouTuber. Mas Aji kalah loh. Kalah aku. Gak punya mic-nya. Kayak YouTuber Tante Mimi ngeri banget. YouTuber itu namanya. Kalah nih, kalah aku nih. Sampai ada mic-nya Apa segala. lagunya apa? Lagunya apa Mbak Nat? Lagunya apa? Semua nyanyi, dikirimi kita dari sini, semua nyanyi nanti biar kecil. Udah apa lagunya? Ramadan tiba udah lewat. Lagu Sunda. Kengken apa ya? Apa? Terserah. Nanti gitu Pak. berdiri menanti sama kekasihku. Bila menunggu sendiri, hatiku sunyi. Hatiku kan menyanyi lagu yang sepi. Kenapa Mbak? Begitulah keseruan kita hari ini sampai siang pagi ini, maksudnya keseruan pagi ini di lebaran kita tanggal 24 ya, 24 Mei ya ini ya, 24 Mei ya, 24 Mei 2020. Ulang ya, 2020 di mana adanya wabah virus COVID-19 atau corona ini. Oke, thank you. Assalamualaikum Bapak. Wah, paling bagus ya. Mantep Bapak. Gimana Bapak kabarnya? Banget Bapak.